Legenda Putri Kemarau. Kisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Alkisah, ribuan tahun yang lampau terdapat sebuah negeri yang terletak di Sumatera bagian selatan. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan ibu kota Palembang. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada pada posisi timur Pulau Sumatera. Kembali ke masa lampau, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memberi nama putrinya dengan nama Putri Jelitani karena lahir di musim kemarau. Sang raja juga memanggil putrinya dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun setelah kelahiran Putri Jelitani, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja, Putri Jelitani, dan seluruh rakyat negeri tersebut sangat berduka melepas kepergian permaisuri. Tidak lama berselang telah meninggalnya permaisuri, negeri tersebut mulai memasuki musim kemarau. Namun, tidak seperti bertahun-tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama daripada biasanya. Bahkan, musim kemarau ini hingga berlangsung bertahun-tahun. Hewan-hewan ternak banyak yang mati akibat kelaparan dan kehausan. Bukan hanya hewan ternak yang mati menjadi korban, wabah penyakit pun datang menyerang dan banyak manusia menjadi korbannya. Pati, musim kemarau telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kekeringan yang melanda negeri kita sudah sangat parah. Wabah penyakit sudah menyebar dan banyak rakyat kita yang meninggal. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan rakyat. Yang mulia, hamba mendengar di salah satu desa kita ada peramal yang sakti. Mungkin hamba bisa menemuinya untuk mencari jalan keluar. Baiklah Pati, segera temui peramal itu. Siapa tahu dia bisa memberikan jalan. Sang Pati pun segera menemui peramal sakti tersebut. Tuan Pati, soal kemarau ini sebenarnya masalah gampang. Hal ini karena perajin penunggu gunung sana sedang marah. Siapkan saja emas dan berlian untuk meredakan amarah jin. Hamba jamin itu musim kemarau akan berakhir. Pati menyampaikan permintaan peramal kepada raja karena sudah putus asa menghadapi musim kemarau. Sang raja pun memenuhi permintaan peramal. Si peramal bukannya menyerahkan emas berlian itu kepada jin penunggu gunung, tetapi justru menyimpannya di rumahnya sendiri. Sudah berbulan-bulan lewat setelah Pati menyerahkan emas berlian kepada peramal tersebut, namun hujan yang ditunggu tak kunjung datang. Sementara Putri Jelitani sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Putri, sudah belasan tahun negeri kita dilanda kekeringan sejak kau masih kecil. Ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Bahkan sudah banyak peramal dan orang sakti yang ayah mintai bantuan. Sudah tidak terhitung lagi emas dan berlian yang habis untuk membayar mereka. Ayah selama ini terlalu menggantungkan diri kepada peramal atau yang katanya orang-orang sakti itu. Terus, ayah harus bagaimana menyikapi masalah ini, putriku? Ayah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menurunkan hujan. Sebaiknya kita semua tidak boleh berputus asa meminta pertolongan kepada Tuhan. Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja kini tidak lagi mendatangi peramal atau orang-orang yang dianggap sakti. Hingga suatu malam, dalam tidurnya Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Jelitani, putriku, Ibunda, putriku, kekeringan yang melanda negeri kita bisa berakhir jika ada seseorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke dalam laut. Esokan paginya, dengan tergopoh-gopoh, Putri Jelitani menemui ayahnya. Ayah, sepertinya sudah ada jalan keluar untuk masalah negeri kita. Katakan putriku, bagaimana jalan keluarnya? Semalam aku bermimpi bertemu dengan ibunda. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita, harus ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan ke dalam laut.
Raja pun memerintahkan para prajuritnya menyebarkan pengumuman agar rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah rakyat berkumpul, Raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelitani. Semua rakyat mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani berbicara. Nah, sekarang adakah gadis di antara kalian yang bersedia berkorban demi negeri kita? Hanya ada keheningan, tidak ada satupun yang menjawab, hingga terdengar suara seorang gadis. Aku bersedia. Ayah, aku bersedia mengorbankan diriku demi negeri ini. Tapi, Ayah, lihatlah mereka itu, rakyat kita. Kelak aku akan memimpin negeri ini. Sudah seharusnya pemimpinan berkorban demi rakyatnya, bukan sebaliknya. Raja pun tidak bisa menghalangi permintaan putri sematawayangnya. Esok harinya, sebuah kapal berlayar ke tengah laut. Putri Jelitani pun bersiap untuk melompati ke dalam laut. Ayah, ikhlaskan kepergianku. Semua ini demi rakyat negeri kita. Selamat tinggal, Ayah. Tidak lama setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit. Di negeri itu, hujan pun deras mengguyur selama belasan tahun, dilanda kekeringan. Sungai, kebun, sawah-sawah kembali tergenang oleh air. Negeri yang telah lama dilanda kekeringan itu kembali subur, tanaman subur, dan sungai kembali mengalir serta penuh dengan ikan. Ketika rakyat bersuka cita, negerinya kembali subur, sang raja justru dilanda kesedihan yang mendalam. Putri satu-satunya kini telah tiada. Setiap hari, sang raja selalu datang ke pantai dan memandangi lautan. Pada hari ketujuh setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke laut, sang raja yang sedang duduk di pantai terkejut melihat ombak besar mendatanginya. Ketika ombak tersebut habis di pantai, sang raja terkejut melihat sosok perempuan jalan mendatanginya. Raja sangat terkejut campur bahagia melihat sosok perempuan yang datang tersebut ternyata adalah Putri Jelitani. putriku, syukurlah engkau kembali lagi. Tuhan menyelamatkanmu dengan ikhlasmu demi rakyat dan negerimu. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Putri Jelitani.